Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 1.3 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Jonathan dengan NIM 2009 066043 dan teman saya yang bernama Imelda Chandra dengan NIM 2009 00066023. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 pada modul 3. Tugas gambar 1 pada modul 3. Ya, baik. Langsung saja, pertama-tama kita atur dulu template-nya. Saya menggunakan normal international metric atau yang ini acadiso.dwt ini. Buka aja. Ini ya. Saya sudah masukkan gambarnya juga. Gambar contoh soalnya. Lalu yang pertama-tama yang saya buat itu lingkaran yang di sini. Lingkaran yang di sini. Oke. Kita langsung pergi ke style units dulu. Pastikan dia di sentimeter. Oke, lalu baru kita lanjut gambar. Buat lingkaran dulu ya. Kita bisa ketik C pada keyboard lalu enter. Tentukan midpoint-nya, center point-nya. Ketik D pada keyboard untuk menggunakan diameter. Di sini pakai lingkaran yang kecil di penuh itu 45. Kita ketik aja 45. Sebentar. Ganti dulu. Oke. Setelah itu kita buat lagi. Ketik enter untuk melanjutkan perintah sebelumnya. Ketik D lagi. Kita pakai diameter lagi 80. Ketik 80. Oke, lanjut. Kita ketik enter lagi. C. Ketik C pada keyboard, lalu enter. Tentukan midpoint-nya lagi. D lagi. 130. Baik. Oke, seperti itu ya. Setelah itu, saya membuat ini rectangle-nya ini. Kita ketik rect pada keyboard, lalu enter. Kita klik di sini. Sebagai kita atur tingginya 6 cm. Panjangnya nanti kita bisa stretch saja. Oke, baru kita pilih objeknya, baru kita ketik M pada keyboard, lalu enter. Pilih titik tengahnya, midpoint-nya, lalu kita sejajarkan dengan ini. Jangan lupa ortho point-nya dinyalakan. Setelah itu klik. Karena ini kurangnya gini panjangnya, kita bisa klik di objeknya, baru pilih yang ini stretch. Nah, kita geser aja tuh sesuai dengan garisnya. Oke, sudah. Setelah itu saya pilih lagi objeknya, lalu kita klik array, kita pilih yang polar, center point-nya kita pilih di sini, lalu kita setting items-nya ada 7, klik enter. Oke, setelah itu kita close aja dulu. Untuk gambar yang di contohnya ya, gambar soalnya ya, ini kan nyambung nih. Untuk biar
nyambung, ini kan tidak nyambung. Kita bisa, saya biasanya ketik ke ini sih, pencet yang array tadi, objek yang sudah di array, baru kita pergi ke edit source, kita pilih lagi itemnya, oke aja. Lalu di sini kita bisa trim, klik TR pada keyboard, kita pilih nih objeknya. Kita trim aja kayak gitu, lalu escape untuk mengakhiri perintah, kita sambungin aja nih. Atau bisa gini juga, kita stretch di sini sampai melebihi garis, sini juga, lalu escape, kita TR lagi supaya tuh kayak gitu. Nah, setelah itu kita bisa pergi ke sini, save change, kelihatan nggak sih? Kita bisa pergi ke sini nih, edit array, lalu save change. Oke. Nah, setelah itu kita bisa TR tuh, trim yang lingkaran di TR aja langsung. Oke. Gitu. Trim aja satu-satu. Jadi seperti yang di soalnya. Oke. Setelah itu saya buat yang lingkaran yang di kanan. Saya buat line dulu. Line di bawah ini. Saya buat yang ini. Klik L pada keyboard. Terus pilih midpoint-nya. Kiri sepanjang 78 cm. Lalu setelah itu saya buat rectangle besar ini. Oh ya, bukan rectangle. Kita atur dulu nih panjangnya nih. Biar tahu, biar dapat titik di sini. Buat L lagi, lanjutkan lagi. Kita ke kanan, ke kiri lagi sebesar 70. Kita ikutin aja dah. 37 dulu, baru 43. 80 berarti. Lalu kita tarik ke atas nih. Di sini. Ya kayak gini aja deh. Saya kita ke rectangle aja. Pilih di sini. Ini totalnya berapa? 100 156 158 ya. 158. Coba kita cek dulu. Itu enggak 158. Belum ya. Tolong lagi. Pilih di sini. 158 panjangnya. Delapan, lebarnya 18. Kita cek. Ya, pas. Oke. Setelah itu
yang di sini tadi. Di bawah kita lanjutkan 37, baru ke kiri lagi ke 3. Lalu kita bisa tarik line lagi dari titik ini ke atas. Lalu kita bisa nyambungkan line lagi titik yang di sini, kita mark point ke endpoint yang di sini. Itu kita bisa hapus garis bantunya. Terus kita buat dulu bundaran yang di sini. Bundaran yang di sini. Klik C pada keyboard. Pilih center point-nya di sini. Diameternya klik D pada keyboard untuk diameter. Diameternya 16. Enter. Kita klik C lagi pada keyboard. Klik D untuk diameter. Klik 4. Enter lagi untuk melanjutkan perintah. D lagi untuk diameter 52. Nah, seperti itu ya. Lalu saya buat lingkaran ini, lingkaran yang di sini. Enter lagi untuk melanjutkan perintah. Diameternya ini sebesar 8, sudut 45 ya. Kita pilih center point-nya di sini. Ketik D pada keyboard, enter, ketik 8, enter. Setelah itu kita bisa buat dia melingkar itu pakai array. Kita ketik array polar, select objeknya, enter, pilih titik tengahnya. Oke, kita pilih itemsnya 4. Lalu kita close dulu. Setelah itu saya rotate ini, objek ini yang array tadi, enter, base point-nya ini kita pilih 45 derajat. Itu jadi ya seperti ini. Baik, setelah itu saya buat lingkaran yang di atas ini, nyambungkan ini. Kita ke C, titik C pada keyboard, lalu TTR, tantan to radius. Nah, terus pilih tangan yang di sini dan yang di sini, dan tentukan radiusnya itu 180. Enter. Bisa terima aja langsung. TTR pada keyboard, baru enter, hapus aja. Oke, habis itu kita buat offset di sini. Offsetnya 20 ya. Yang 20. Setelah itu TTR lagi biar kita ngelihat garisnya. Terus kita bisa buat di sini kita offset aja ini set, pilih titik tengahnya. Distance ini sebesar 20 ya. Kita pilih objeknya ini ke sini kan sebesar 20. Oke, ini juga kita bisa offsetkan 20 juga. Nah, karena ini nggak nyambung,
misalkan mau nyambungkan ini, kita bisa stretch saja. Pastikan dia serata dengan garisnya sampai bengkok. Terus kita bisa rapiin nih, trim dulu, tik TR pada keyboard, hapus-hapusin aja garis-garis yang nggak perlu. Hapusin, ini kita hapusin, ini kita hapusin, kita hapus, juga kita hapus ya, ini kita hapus. Terus kita buat lengkungan-lengkungannya. Itu bisa ke tik C pada keyboard untuk membuat circle. Kita TTR, tentang radius, pilih sini ke sini, terus sebesar 12 ya, 10, besar 10, C lagi untuk melanjutkan perintah sebelumnya, TTR lagi, enter, pilih pannya, di sini 12 radiusnya, lalu enter lagi untuk melanjutkan, tik TTR, tentang radius, enter, lalu pilih tangannya, terus kita untuk di situ 5 radiusnya, TTR bisa enter lagi, TTR lagi, enter, pilih lagi, sini 14, sini 12, dan itu di sini lagi 20, sini 8 dan 5, enter lagi 8, enter di sini 5. Oke, sudah. Kalau udah semuanya, kita bisa hapus-hapusin aja, kita bisa trim aja, kita pada keyboard lalu enter, hapusin garis-garis yang tidak diperlukan. Oke, sini juga ada. Di sini. Oke. Hapus-hapusin aja dulu ya. Hapusin. Hapus. Kita hapus. Oke. Sudah jadi ya sepertinya. Setelah itu, belum. Ini lupa dihapus. Oke. Baik. Ini untuk garis yang ini kita bisa ubah tuh, garis yang agak rendah ini, sama juga yang ini putus-putus gitu ya. Oke, udah. Di situ kita bisa buat dimensinya ya. Kita bisa ketik
din pada keyboard. Kita lihat dulu nih. Di sini di sini. Oke, lalu di sini sama di sini. Titik tengah. Bentar ya. Kita buatin aja nih. Ini 38 tadi ya. 37. Kita bisa buat garis bantu aja ya, kali ya. Biar gampang. Hasilnya. 37 di sini. Kita ke lagi. Dimensi lagi, kita pilih yang di sini. Kamu tuh kirinya dulu. Di sini. Tujuh, sejajarkan sama ini. Hapus lagi. Terima kasih garis bantu. Oke, habis itu kita bisa lanjut kasih dimensinya. Yang di sini ke sini 3. Terus kita kasih juga dimensi di sini. Kasih dimensi di sini. Bentar ya. Dimensi. Oke, sudah. Terus yang di sini lagi ya. Kita bisa pakai alat. Nah, ini titik tengahnya. Titik tengah. Sebentar. Oke. Setelah itu kita bisa buat dimensi radio. Oh, di sini juga. Di sini.
30. Dimensi diameternya lagi ya. Di sini. Kita cek antara dimensi. Oke. Terus kita buat dimensi diameternya. Dim dia pada keyboard. Ketik dim dia pada keyboard kalau enter. Tinggal kita pilih objek-objeknya. Sini. Entar lagi. Ketik enter lagi untuk melanjutkan perintah. Sini juga. Oke. Entar lagi. Ini juga. Oke. Lalu entar lagi. Ya. Oke, entar lagi. Di sini. Entar lagi. Sini. Enter lagi. Di sini. Setelah itu kita buat dimensi untuk radiusnya. Ketik dimerat pada keyboard lalu enter. Tinggal kita pilih saja objeknya yang ingin dibuatkan radius dimensinya. Oke, sebentar saya cek dulu ya. Oke, sepertinya sudah. Saya ingin mengatur ininya. Gaya teks, besaran teks, dimensinya. Di sini saya memakai 1,5. Mungkin terus untuk teks kita pakai ISO standar. Oke, close. Nah, oke deh. Jadi seperti ini. Sekian video dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Bisa dilanjutkan ke videonya Imelda Chandra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Chandra Dewi Siswadi dengan NIM 20090666023. Saya dari kelompok 1.3 dengan anggota 2 orang, yaitu saya dan teman saya bernama Jonathan dengan NIM 20090666043. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar objek 2 dimensi menggunakan aplikasi AutoCAD untuk gambar soal nomor 2. Langsung saja ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah membuka aplikasi AutoCAD terlebih dahulu, lalu klik Start untuk membuka halaman yang akan digunakan untuk membuat gambar 2 dimensi tersebut. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan satuan ukuran dengan mengetikkan unit, tekan Enter, lalu ubah dari milimeter ke sentimeter, dan precision-nya menjadi 0. Lalu klik OK.
Setelah itu langkah selanjutnya adalah mengaktifkan tool rectangle. Tool rectangle sendiri itu berfungsi untuk membuat objek persegi atau persegi panjang. Cara mengaktifkan perintah rectangle di sini bisa dengan mengklik icon rectangle pada bagian toolbar atau bisa langsung mengetikkannya seperti ini. Klik enter, lalu tentukan titik awalnya. Titik awalnya di sini sembarang aja, mau di mana aja boleh. Lalu ketik D, lalu klik enter, lalu masukkan ukurannya. Di sini panjangnya adalah 76 cm, tekan enter, lalu masukkan lebarnya adalah 126 cm, lalu tekan enter. Klik sekali lagi. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya adalah membuat bagian lengkungan di ujung kiri atas dan ujung kiri bawah dengan mengaktifkan tool circle tantan radius. Caranya adalah dengan mengetikkan circle seperti ini, lalu tekan enter, lalu ketik TTR, lalu tekan enter, dan pilih bidang pertama dan bidang kedua. Setelah itu masukkan jari-jarinya. Di sini jari-jarinya adalah 12 cm, lalu tekan enter. Ulangi langkah tersebut untuk membuat circle di bagian bawah. Klik TTR, lalu pilih bagian bidang pertama dan bidang kedua, lalu masukkan ukurannya di sini adalah 12. Nah, setelah itu adalah membuat lingkaran yang nantinya akan ditempatkan di dalam lingkaran yang baru saja kita buat. Caranya adalah dengan mengaktifkan tool circle, dengan mengetikkan circle, lalu tekan enter, lalu pilih titik pusatnya. Di sini titik pusatnya adalah titik pusat dari lingkaran yang tadi kita buat. Setelah itu masukkan jari-jarinya sebesar 6 cm, lalu tekan enter. Ulangi langkah tersebut, ketikkan circle, tekan enter, pilih titik pusatnya, lalu masukkan jari-jari sebesar 6, lalu tekan enter. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah membuat penggandaan dari lingkaran yang baru saja kita buat. Caranya dengan mengaktifkan tool copy. Langkah pertama, kita blok dulu bagian yang ingin kita copy, klik kanan, lalu kita pilih copy selection. Kita pilih titiknya di sini, kita tarik ke tempat yang ingin kita tempatkan untuk objeknya. Lalu kita tekan, kita klik enter untuk menonaktifkannya. Kita aktifkan lagi, kita blok bagian lingkarannya yang bagian bawah. Lalu kita klik kanan, kita pilih copy selection. Kita ambil titik pusatnya, lalu kita tarik. Klik lagi. Kita tekan enter untuk menonaktifkan tools copy tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat rectangle lagi untuk di bagian dalamnya. Caranya dengan mengetikkan rectangle, klik enter, pilih titik awalnya, ketik D, lalu masukkan ukurannya. Di sini ukuran panjangnya adalah 54 cm, tekan enter, dan lebarnya adalah 72 cm, lalu kita tekan enter. Setelah itu kita klik lagi rectangle yang baru kita buat, lalu kita pilih move untuk memindahkan rectangle yang baru saja kita buat ke bagian dalam. Seperti ini. Nah, setelah itu adalah membuat dua lingkaran di bagian ujung kiri atas dan kiri bawah rectangle yang di bagian dalam. Caranya dengan mengaktifkan circle, tekan enter, lalu ketik TTR, tekan enter, pilih bagian bidang pertama dan bidang keduanya, lalu kita masukkan jari-jarinya. Di sini adalah 6 cm, lalu kita tekan enter. Kita ulangi langkah tersebut, kita ketik circle, ketik TTR, lalu kita pilih bidang pertama, lalu pilih bidang kedua, kita masukkan jari-jarinya adalah 6 cm, lalu kita tekan enter. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya adalah membuat garis dengan mengaktifkan tool line. Di sini garisnya ini berfungsi untuk sebagai garis bantu.
Cara mengaktifkan tool line sendiri itu bisa dengan mengklik icon line di sini bagian toolbar atau langsung mengetikkannya seperti ini. Tekan enter, lalu pilih titik awalnya. Di sini titik awalnya adalah titik pusat dari rectangle itu. Lalu kita arahkan kursor secara horizontal ke arah kanan, ke arah kiri. Lalu kita masukkan ukurannya di sini adalah 88 cm, lalu kita tekan enter. Lalu kita tekan enter lagi untuk menonaktifkan perintah line. Nah, setelah itu kita buat 2 buah lingkaran. Dengan mengaktifkan tool circle, kita ketikkan langsung circle seperti ini, lalu kita tekan enter. Lalu kita pilih titik pusatnya adalah titik akhir dari garis yang kita buat tadi. Kita masukkan jari-jarinya adalah 6 cm, lalu kita tekan enter. Lalu kita ketik lagi circle, tekan enter, dan kita tentukan titik pusatnya sama dengan titik pusat lingkaran yang baru kita buat. Lalu kita masukkan jari-jarinya adalah 12 cm, lalu kita tekan enter. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat garis lengkung di bagian sini dan di bagian sini dengan mengaktifkan tool circle tantan radius. Pertama kita ketikkan circle, kita tekan enter, kita ketikkan TTR, tekan enter, dan kita pilih bidang pertama dan kedua, lalu kita masukkan jari-jarinya. Di sini adalah 12 cm, lalu kita tekan enter. Kita ulangi langkah tersebut. Kita ketikkan circle, tekan enter, ketikkan TTR, klik enter, lalu kita pilih bidang pertama, bidang kedua, lalu masukkan jari-jarinya 12 cm, lalu kita tekan enter. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya adalah menghapus bagian yang tidak diinginkan pada objek yang sudah kita gambar. Caranya dengan mengaktifkan perintah dari tool trim. Nah, sebelum mengaktifkan perintah tersebut, kita blok dulu semua bagian gambarnya. Setelah udah, kita aktifkan tool trim. Tool trim ini bisa diaktifkan dengan mengklik icon trim pada toolbar atau kita langsung ketikkan seperti ini. Kita tekan enter. Lalu kita langsung pilih aja bagian-bagian yang ingin kita hilangkan dari gambar kita. Langsung aja kita pilih seperti ini. Bagian-bagian yang kita tidak inginkan di gambar kita. Tuh. Kita pilih ini, kita hapus. Nah, untuk menonaktifkan tool trim itu kita klik enter aja. Nah, untuk bagian-bagian yang tadi belum bisa dihapus dengan tool trim, kita bisa langsung klik aja objeknya, terus kita pilih hapus seperti ini. Nah, kita klik aja, kita hapus. Nah, setelah udah, langkah selanjutnya adalah membuat cerminan dari objek yang kita gambar dengan mengaktifkan tool mirror. Nah, tool mirror ini bisa diaktifkan dengan mengklik icon mirror pada bagian toolbar atau bisa langsung kita ketikkan aja. Tapi sebelum kita aktifkan perintah itu, kita blok dulu semua objeknya. Setelah itu, kita ketikkan mirror, kita tekan enter, lalu kita pilih titik awalnya, kita pilih titik keduanya.
Nah, kita pilih no supaya objek aslinya itu tidak terhapus. Nah, setelah gambarnya jadi, langkah selanjutnya adalah menambahkan dimension. Sebelum menambahkan dimension, kita harus mengatur ukuran dari dimension itu sendiri dengan cara mengetikkan dim style. Seperti ini, kita tekan enter, lalu kita pilih modify, lalu kita ubah dari 1 ke 0,9. Kita klik OK. Kita pilih close. Setelah itu kita ketikkan dimension untuk mengaktifkan perintah dimension tersebut. Kita langsung pilih aja. Kita pilih titik pertama, kita pilih titik kedua, lalu kita tarik ke atas. Setelah itu kita pilih titik pertama, titik kedua, kita tarik. Ini titik pertama, kita pilih titik kedua, kita tarik ke bawah. Pilih titik pertama, kita pilih titik kedua, kita tarik. Pilih titik pertama, pilih titik kedua, kita tarik. Nah, untuk mengaktifkan dimension untuk bagian lingkaran supaya kelihatan untuk radius, kita itu mengaktifkan tools dimension radius. Lalu kita langsung pilih aja, klik aja bidangnya, terus kita tarik, kita klik, terus kita aktifin lagi, kita pilih, kita tarik, kita klik, aktifin lagi, terus kita pilih bidangnya, terus kita tarik. Ini dia hasil untuk soal nomor 2. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.